Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, babul hali. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Ta'jilun Nada bi Syarhi Qatrin Nada, beliau memasuki pembahasan isim mansub yang berikutnya, yaitu hal. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, wa huwa wasfun fadlatun yaqa'u fi jawabi kaifa. Hal itu adalah wasf, sifat. Fadlatun, dia itu artinya tambahan, bukan umdah, bukan inti dari kalimat. Yaqa'u fi jawabi kaifa, yang merupakan jawaban untuk pertanyaan kaifa, bagaimana. Ka darabtul lissa maktufan, sebagai contoh, darabtul lissa maktufan, saya memukul pencuri yang terbelenggu. Maka maktufan di sini adalah hal untuk al-lissa. Lamma anha Ibnu Hisham rahimahullahul kalama 'alal maf'ulati, syara'a fil kalami 'ala baqiyati mansubatil asma'i. Setelah Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala selesai menjelaskan mengenai para maf'ul, yaitu maf'ul yang 5, beliau memulai penjelasan mengenai sisa isim-isim yang mansub. Wa minha al-halu, di antara sisa isim yang mansub tersebut adalah hal. Wa huwa naw'ani, maka hal ini ada dua jenis. Al-awwalu, yang pertama, halun muakkidatun, yaitu hal yang menjadi penekan, atau menjadi untuk tujuannya untuk taukid. Maka di sini perhatikan, muakkidatun itu sifat bagi hal, dan di sini didatangkan dalam bentuk muannats, karena hal itu juga bisa menjadi muannats. Wa hiya allati yustafadu ma'naha biduniha. Maksud dari hal yang muakkidah itu kalimat tersebut itu, atau dari kalimat tersebut kita dapat mendapatkan maknanya. Kita dapat memahami maknanya walaupun tanpa adanya hal tersebut. Jadi halnya itu tujuannya hanya untuk taukid. Artinya kalau tanpa ada taukid pun maknanya dapat kita fahami. Wa sata'ti insyaallahu fi babit tamyiz. Dan akan datang penjelasan mengenai hal yang muakkidah ini insyaallah pada bab tamyiz. Jadi ini nanti akan ada dalam bab yang tamyiz. Intinya hal ini hanya untuk memberi makna taukid saja. Ats-tsani, yang kedua, halun muassisatun au mubayyinatun. Hal yang dia itu intinya dia itu memberikan dasar, atau menjelaskan, artinya membawa makna yang baru yang tidak dikandung oleh kalimat sebelum adanya hal tersebut. Wa hiya allati la yustafadu ma'naha biduniha, yaitu hal yang muassisah atau mubayyinah, itu hal di mana dari kalimat tersebut kita tidak dapat mendapatkan makna dari hal tersebut kalau hal tersebut tidak disebutkan. Berbeda dengan hal yang muakkidah tadi. Wa hiya ibaratun amma jtama'a fihi thalathatu syurutin. Dan hal yang muassisah dan mubayyinah itu merupakan istilah untuk isim yang di dalamnya itu terkumpul 3 syarat. Al-awwalu, syarat yang pertama, an yakuna wasfan. Isim tersebut harus berupa wasf, sifat.
Wal muradu bihi kama taqaddama ma dalla ala ma'nan wa sahibihi. Yang dimaksud dengan wasaf di sini sebagaimana telah berlalu penjelasannya, yaitu sesuatu yang menunjukkan akan makna sifat tersebut dan juga menunjukkan akan pemilik sifat tersebut. Ya, jadi wasaf itu menunjukkan akan makna sifat dan juga pemilik sifat tersebut. Karokibin. Nah, rokibin maksudnya adalah orang yang menunggang. Wa farihin, ya, gembira. Ya, masrurin, juga gembira. Wa nahwiha, ya, dan juga yang sejenis dengannya. Ats-tsani, yang kedua, an yakuna fadlatan, bahwa hal tersebut harus fadlah, ya, harus berupa tambahan. Wal muradu bihi ma laisa ruknan fil isnadi. Nah, yang dimaksud dengan fadlah di sini yaitu yang bukan termasuk rukun dari rukun isnad. Ya, karena rukun isnad hanya ada dua, musnad dan musnad ilaihi. Yang selain itu, nah itu di sini disebut sebagai fadlah, ya, tambahan. Kita lihat catatan kaki. Ba'dul ahwali bimanzilatil umdati fi itmamil ma'nal asasiyyi lil jumlati. Ya, sebagian dari hal, ya, ahwal ini jamak untuk hal, ya, sebagian dari hal itu dia itu menempati kedudukannya umdah, ya, artinya inti. Inti supaya dia itu dapat menyempurnakan makna mendasar dari suatu kalimat. Ya, jadi terkadang hal intinya harus ada. Ya, kalau tidak ada, maka justru kalimatnya itu rusak. Ya, kalimatnya itu maknanya jadi rusak. Au fi man'i fasadihi. Ya, ya ini. Jadi kalau misalnya hal itu tidak ada, justru akan atau fi man'i fasadihi. Artinya dengan adanya hal tersebut, maka dia menghalangi kerusakan maknanya. Ya, jadi harus disebut, kalau tidak maknanya akan rusak. Fal'ula, contoh yang pertama, yaitu yang fi itmamil ma'nal asasiyyi lil jumlati, ya, yaitu dia itu untuk menyempurnakan makna yang mendasar dari suatu kalimat. Nahwu ihtiramit taliba muhadzaban. Ya, ihtiramit taliba muhadzaban. Ya, saya atau pemuliaan saya terhadap atau saya memuliakan pelajar yang berbudi pekerti baik. Wa taqaddama fi mawadhi'i hadzfil khabari wujuban. Dan contoh ini itu sudah berlalu pada pembahasan, ya, wajibnya dihapusnya khobar. Ya, karena salah satu keadaan di mana khobar itu wajib dihapus itu ketika khobar tersebut terletak sebelum hal, ya, dan padahal hal tersebut tidak menjelaskan atau dia itu tidak cocok untuk menjelaskan khobarnya, maka khobarnya harus dihapus. Ya, nanti khobarnya berupa dzaraf, ya, misalnya ihtiramit taliba idza kana muhadzaban. Ya, idza di sini adalah dzaraf sebagai khobar yang dihapus. Watsaniyatu, contoh yang kedua yang fi man'i fasadihi, ya, untuk menghalangi kerusakan makna. Nahwu qaulihi ta'ala, ada pada firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqanas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Falau khudifatil halu la fasadal ma'na. Jika di sini halnya, yaitu la'ibin, itu halnya, itu dihapus, maka makna ayat ini akan rusak. Li'annahu yasiru nafyan. Karena nanti kalau halnya dirusak, ini menjadi kalimat penafian biasa. Ya, hanya wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya, itu saja. Ya, maka itu maknanya rusak.
Walihada ihtajan nuhatu an yu'arriful fadlata fi babil hali ta'rifan khassan. Oleh karena itu, para ulama nahwu itu menganggap penting untuk memberikan definisi untuk fadlah ini, untuk tambahan ini di dalam bab hal dengan definisi yang khusus, kama dzukira, sebagaimana yang telah disebut tadi, yaitu ma laisa ruknan fil isnadi. Sesuatu yang bukan merupakan rukun dari isnad. Ghairat ta'rifil 'ammi wa huwa annal fadlata ma yustaghna anhu. Dan tidak menggunakan definisi yang biasa, definisi yang umum, bahwa yang dimaksud dengan fadlah itu sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh kalimat. Walau qalu al-halu wasfun laisa ruknan fil isnadi lakana adaqqa. Kalau para ulama nahwu itu mengatakan yang dimaksud dengan hal adalah sifat yang bukan merupakan rukun dari isnad, maka ini menjadi definisi yang lebih akurat. Ats-tsalitsu, yang ketiga, ayyubayyina hay'ata sahibihi 'inda wuqu'il fi'li. Jadi hal yang muassisah atau mubayyinah itu harus menjelaskan keadaan dari sahibul hal, dari sahibul hal ketika terjadinya fi'il. Wa huwa ma'na qaulil muallifi wa yaqa'u fi jawabi kaifa. Ini adalah maksud dari Ibnu Hisham, wa yaqa'u fi jawabi kaifa, yang menjadi jawaban untuk pertanyaan kaifa, bagaimana. Nahwu contohnya, kaifa ja'a Salmanu, bagaimana Salman datang. Fayakunul jawabu huwa lafdzul hali. Maka jawab dari kaifa itu menjadi lafadz untuk hal. Fayuqalu ja'a Salmanu farihan. Salman itu datang dengan, maka dikatakan Salman datang dalam keadaan bergembira, mathalan. Contohnya seperti itu. Atau contoh yang lain, wa kaifa darabtal lissa, bagaimana engkau memukul pencuri. Fayuqalu maktufan. Maka engkau katakan maktufan dalam keadaan terbelenggu. Fa farihan halun, maka farihan adalah hal. Wa huwa wasfun, dia adalah sifat. Li'annahu sifatun musyabbahatun, karena farihun atau farihan itu adalah mengikuti wazan sifat musyabbahah, sifat yang sangat. Wa fadlatun, dan ini juga fadlah, bukan merupakan rukun dari isnad. Li'annahu laisa ruknan fil isnadi, karena farihan ini bukan merupakan rukun untuk isnad. Fahuwa zaidun 'alal musnadi ja'a wal musnadi ilaihi Salmanu. Dan dia menjadi tambahan untuk musnad, yaitu ja'a di sini, ja'a adalah musnad dan musnad ilaihnya adalah Salman. Wa qad bayyana hay'atal ismil ladzi qablahu waqta wuqu'il fi'li wa huwa al-maji'u. Dan farihan ini menjelaskan keadaan atas isim yang datang sebelumnya pada saat terjadinya fi'il, yaitu al-maji'u. Jadi kejadian dari fi'il yaitu al-maji'u, kedatangan. Kita lihat catatan kaki. Al-halu fi mithli hadzal mithali tusamma al-halal muqaranata. Hal yang ditunjukkan tadi pada ja'a Salmanu farihan itu disebut dengan hal yang muqaranah. Wa hiyal lati yatahaqqaqu ma'naha fi zamani tahaqquqi ma'na 'amiliha biduni ta'akhurin. Hal yang muqaranah itu hal yang maknanya itu menjelaskan mengenai keadaan pada saat terjadinya, zaman terjadinya makna fi'il tersebut atau makna 'amil tersebut. Biduni ta'akhurin, tanpa ada pengakhiran. Artinya hal tersebut menunjukkan
akan keadaan saat fi'il itu terjadi. Ya, mudahnya seperti itu. Fazamanul farihi huwa zamanul maji'i. Ya, maka zaman dari al-farih yaitu kegembiraan itu merupakan zaman dari kedatangan. Ya. Wa tuqabiluha al-halul muqattaratu. Nah, ini berbeda dengan al-halu al-muqattaratu. Ya, hal yang muqattarah. Wa hiyal halul mustaqbalatu allati yatahaqqaqu ma'naha ba'da wuqu'i ma'na 'amiliha. Ya, yaitu hal yang terjadi di masa yang akan datang. Ya, artinya waktunya tidak sama. Yang dia itu ya menjelaskan makna dari hal tersebut setelah terjadinya fi'il, ya, atau setelah terjadi makna dari amilnya. Artinya hal tersebut itu menunjukkan sesuatu yang terjadi setelah terjadinya fi'il. Nahwu contohnya, udkhulul masjida sami'inal muhadarata. Ya, masuklah ke dalam masjid, ya, dalam keadaan yang mendengarkan ceramah. Fa inna sama'ahum muta'akhkharun an zamani dukhulihim. Nah, di sini yaitu mereka mendengarkan, yaitu orang-orang itu mendengarkan ceramah, itu zamannya tidak sama dengan zaman ketika dia masuk. Ya, pasti mereka mendengarkan itu lebih akhir dibandingkan masuknya, karena masuk dulu, ya mungkin duduk, baru kemudian mendengarkan. Tidak sama waktunya. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan juga pada firman Allah Ta'ala, wa tanhituna minal jibali buyuta. Ya, dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung itu untuk dijadikan rumah-rumah. Ya. Fabuyutan halun minal jibali. Maka buyutan adalah hal untuk kata al-jibal. Wa hiya halun muqattaratun. Ya, dan itu adalah hal yang muqattarah, artinya hal yang kejadiannya nanti setelah fi'il. Li'anna zamana kaunil jibali buyutan muta'akhkharun an zamani nahtiha. Ya. Karena zaman di mana gunung-gunung itu menjadi rumah, itu pasti lebih akhir dibandingkan zaman pemahatannya. Ya, karena dipahat dulu baru menjadi rumah. Nah, ketika gunung itu menjadi rumah, itu nanti setelah memahatnya selesai. Ya, jadi itu keadaannya lebih akhir. Ya, kita kembali ke atas. Fa kharaja bisyartil awwali nahwu raja'tul qahqara. Ya, maka dengan syarat yang pertama, ya, syarat yang pertama yaitu wasf, ya, dia merupakan sifat. Ya, dengan syarat pertama tersebut, maka contoh raja'tul qahqara itu keluar dari definisi hal, ya, atau al-qahqara di sini keluar dari definisi hal, yaitu saya kembali ke belakang. Fa innahu wa in kana mubayyinan li hay'atil fa'ili illa annahu laisa biwasfin. Karena al-qahqara itu walaupun dia itu menjelaskan mengenai keadaan dari fa'il yaitu ana, namun dia itu bukan merupakan wasf, bukan merupakan sifat, ya. Al-qahqara itu bukan sifat. Bal huwasmun lirruju'i ilal khalfi. Itu adalah istilah yang mengenai suatu tindakan yaitu kembali ke belakang. Wa kharaja bitsani al-wasful waqi'u umdatun. Ya, kemudian dengan ucapan atau dengan definisi fadlatun atau dengan syarat yang kedua yaitu fadlatun, maka wasf yang menempati kedudukan umdah atau inti dari kalimat itu keluar dari definisi hal. Kal khobari, ya, contohnya jika wasf tersebut menempati kedudukan khobar. Nahwu Khalidun masrurun. Ya, Khalid itu gembira. Nah, masrurun di sini walaupun dia itu wasf, namun dia itu umdah karena menempati kedudukan khobar. Wa kharaja bitsalithi nahwu lillahi darruhu farisan. Ya.
Maka dengan definisi atau syarat yang ketiga, yaitu dia itu harus dalam, kita lihat syarat yang ketiga, harus menjelaskan keadaan dari sahibnya. Ya, itu syarat yang ketiga. Maka dengan itu keluarlah dari definisi contoh lillahi darruhu farisan. Ya, lillahi darruhu farisan itu bukan merupakan, farisan di sini bukan merupakan hal. Fa innahu tamyizun la halun, karena dia adalah tamyiz bukan hal. Ya, lillahi darruhu itu bentuk ta'ajjub yang digunakan oleh orang Arab. Ya, artinya menunjukkan kekaguman. Ya, artinya ya betapa hebatnya penunggang kuda tersebut. Idh lam yuqsad bihi ad-dalalatu 'alal hay'ati. Maka farisan di sini dia itu sama sekali tidak menunjukkan atau tidak dimaksudkan untuk menunjukkan akan keadaan. Balit ta'ajjubi min furusiyatihi. Namun itu hanya menunjukkan kekaguman terhadap ya kehebatan dia dalam berkuda. Wa waqa'a bayanul hay'ati dimnan. Ya, namun di sini termasuk juga ya tidak juga dia itu menunjukkan atau menjelaskan akan keadaan. Ya. Kemudian qauluhu wa syartuha at-tankiru. Ya, kemudian beliau menambahkan Ibnu Hisham rahimahullah bahwa syarat dari hal itu adalah tangkir, artinya dalam keadaan nakirah. Ai syartul hali an takuna nakiratan, bahwa hal itu syaratnya itu harus berupa isim yang nakirah. Kama fil amthilati, sebagaimana telah dicontohkan. Wa qad waradat ma'rifatun fi alfadhin masmu'atin 'anil arabi. Ya, namun sungguh telah datang ya lafaz-lafaz yang didengarkan atau lafaz-lafaz yang dapat kita dapati dari orang Arab bahwa hal itu datang dalam bentuk ma'rifah. La yuqasu 'alaiha. Ya, namun tidak dikiaskan akan hal tersebut. Artinya, walaupun ada lafaz-lafaz ma'rifah yang digunakan oleh orang Arab sebagai hal, namun tidak bisa itu dikiaskan. Artinya, kemudian dikiaskan kepada seluruh ma'rifat itu datang sebagai hal itu tidak bisa. Wa minha kalimatu wahdahu. Ya, contoh hal yang ma'rifah adalah perkataan wahdahu. Fi nahwi ja'at dhaifu wahdahu. Ya, ja'at dhaifu wahdahu. Ya, telah datang tamu tersebut ya, seorang diri. Fa wahdahu halun mansubun. Maka wahda di sini adalah hal yang mansub. Wa hiya ma'rifatun, dan dia adalah lafaz yang ma'rifah. Li'annaha mudhafatun lid-dhamiri, karena dia diidhofahkan kepada dhamir, dan dhamir itu ma'rifah. Yang diidhofahkan kepada ma'rifah juga ma'rifah. Wa hiya muawwalatun binakiratin, namun dia dapat ditakwilkan atau ditafsirkan menjadi nakirah, ai munfaridan. Ya, jadi wahdahu itu dapat ditakwil menjadi nakirah, yaitu lafaz munfaridan. Wa nahwu udkhulul awwala fal awwala. Ya, masuklah kalian satu persatu ya, dengan tertib. Ya. Fal awwala atau fal awwala halun mansubatun. Maka al awwala fal awwala adalah hal yang mansub. Wa hiya ma'rifatun lidukhuli al. Ya. Kenapa itu dikatakan ma'rifah? Karena adanya al di awal di situ. Wa hiya muawwalatun binakiratin. Namun itu dapat ditakwil atau ditafsirkan dengan sesuatu yang nakirah. Ai mutarattibina, ya, yaitu dengan tertib. Ya, masuklah kalian dengan tertib. Udkhulu mutarattibina. Kita lanjutkan qauluhu, kemudian Ibnu Hisham beliau berkata wa sahibiha at-ta'rifu. Dan sahib dari hal itu adalah ma'rifah, sesuatu yang ma'rifah. Awit takhsisi, atau bisa juga nakirah namun yang dikhususkan. Awit ta'mimi,
atau juga nakirah yang umum. Awit ta'khiri atau awit ta'mimu, awit ta'khiru. Ya, awit takhsisu, awit ta'mimu, awit ta'khiru. Atau sesuatu yang diakhirkan, nakirah yang diakhirkan. Nahwu khusya'an absaruhum yakhrujuna. Ya, sebagai contoh, sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka atau sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka keluar. Ya, maka di sini ada khusya'an. Ya, khusya'an di sini ini menjadi hal yang akan datang penjelasannya. Atau fi arba'ati ayyamin sawa'al lis-sa'ilin. Ya, yaitu pada 4 masa yang penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Ya, maka di sini adalah taksis ya, dengan tadi taksis dengan idhofah. Nah, taksis dengan idhofah yaitu arba'ati ayyamin. Nanti akan ada penjelasannya. Wama, kemudian berikutnya wama ahlakna min qaryatin illa laha munzirun. Ya, dan kami tidak membinasakan sesuatu negeri pun melainkan sesudahnya ada baginya orang-orang yang memberikan peringatan. Kemudian walimiyata muhishan tolalu. Ya, walimiyata muhishan tolalu. Nah, di sini halnya adalah yang muhishan karena sahibnya yaitu tolalun itu diakhirkan. Ya, nanti akan datang penjelasan mengenai bait ini. Yushtaratu fi sahibil hali wahidun min arba'atin. Maka untuk sahibul hal itu disyaratkan salah satu dari 4 syarat. Al-awwalu at-ta'rifu. Syarat yang pertama itu dia harus ma'rifah. Wa hadza huwal aslu fi sahibil hali. Dan ma'rifah merupakan hukum asal untuk sahibul hal. Li'annahu ashbahal mubtada'a fi kaunihi mahkuman alaihi bil hali. Karena di sini ya sahibul hal itu menyerupai mubtada. Ya, karena dia keadaannya sebagai mahkum alaih. Ya, yang menjadi mahkum alaih oleh hal. Ya. Nahwu aqbala Khalidun masyian. Ya, Khalid datang dengan berjalan. Famasyian halun mansubatun min Khalidin wa huwa ma'rifatun. Maka masyian adalah hal yang mansub untuk lafadz Khalid. Dan Khalid ini ma'rifah. Li'annahu alamun, karena Khalid itu alam, ya, nama itu ma'rifah. Wa minhu qauluhu ta'ala, ya, dan juga ada pada firman Allah Ta'ala, khusya'an absaruhum yakhrujuna. Ya, ini ternyata contoh untuk yang ma'rifah, ya. Khusya'an absaruhum yakhrujuna. Fa khusya'an halun min fa'ili yakhrujuna wa huwa ma'rifatun. Maka khusya'an ini adalah hal untuk fa'ilnya yakhrujuna, yaitu wawul jamaah. Dan wawul jamaah di sini karena dia adalah dhamir, dia ma'rifah, ya, li'annahu dhamirun. Ya, maka contoh yang tadi khusya'an absaruhum yakhrujuna itu juga contoh untuk yang ta'rif. Ya, contoh untuk yang ta'rif. Wa yasihhu wuqu'u sahibil hali nakiratan idza wajada musawwighun. Namun sahibul hal ini memungkinkan didatangkan dalam bentuk nakirah jika di situ ada musawwigh. Ya, musawwigh artinya sesuatu yang memperbolehkan. Ya, dalam hal ini sahibul hal menjadi nakirah. Wa huwa ahadut thalathatil baqiyati, yaitu salah satu dari ketiga yang berikut ini. Wahia, yaitu ats-tsani at-takhsisu. Yang kedua adalah at-takhsis, pengkhususan. Wa ma'nahu an tatakhassasan nakiratu biwasfin aw idhafatin.
yaitu nakirah, isim yang nakirah itu dikhususkan dengan sifat atau dengan idhofah. Fal wasfu, contoh yang sifat, nahwu jaa rajulun dha'ifun masyian. Ya, datang seorang laki-laki yang lemah dalam keadaan berjalan. Famasyian halun min rajulin wa huwa nakiratun lakinnahu wusifa. Masyian adalah hal untuk rajulin. Rajulin ini walaupun nakirah, namun dia disifatkan dengan dha'ifun. Wal idhofatu, atau bisa juga disifatkan dengan idhofah. Nahwu ja'a talibu ilmin masruran. Ya, telah datang penuntut ilmu dalam keadaan bergembira. Ya. Maka talibu di sini itu nakirah, ya, karena diidhofahkan kepada nakirah. Namun dia telah dikhususkan dengan sesuatu yang nakirah, artinya diidhofahkan kepada isim yang nakirah juga. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan juga pada firman Allah Ta'ala, fi arba'ati ayyamin sawa'al lis-sa'ilin. Ya, yaitu pada 4 hari atau 4 masa yang penjelasan itu menjadi jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Fasawa'an halun min arba'atin wa hiya mudhafatun. Maka lafaz sawa'an pada ayat ini adalah hal untuk arba'ati, dan arba'ati itu adalah mudhaf. Ats-tsalitsu, yang ketiga, antakunan nakiratu ammatan. Ya, nakirah di sini itu harus berupa, bisa juga berupa lafaz yang umum. Kapan itu? Liwuqu'iha ba'da nafyin au shibhihi. Ya, ketika nakirah tersebut terletak setelah penafian atau yang serupa dengannya. Nahwu, contohnya, ma nadima talibun mujtahidan. Yang tidak akan menyesal seorang pelajar, ya, dalam keadaan dia bersungguh-sungguh. Maka talibun di sini walaupun dia itu nakirah namun didahului oleh penafian ma, ya, maka ini membawa makna umum. Ya, maka talibun di sini itu menunjukkan mana saja pelajar. Ya. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan juga pada firman Allah Ta'ala, wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun. Ya. Dan kami tidak membinasakan suatu negeri pun melainkan sesudahnya ada baginya orang-orang yang memberikan peringatan. Falaha munzirun jumlatun fi maudhi'il hali. Maka kalimat laha munzirun itu adalah jumlah yang menempati kedudukan hal dari min qaryatin. Ya, hal untuk qaryah, ya, untuk negeri. Wa sahha maji'ul hali minan nakirati litaqaddumin nafyi 'alaiha. Dan laha munzirun itu dapat menjadi hal untuk qarinatin, padahal qarinatun atau dia qarinatin itu dia dalam keadaan nakirah. Mengapa boleh? Karena sebelumnya ada penafian. Ya, ada penafian yaitu ma ahlakna. Kita lihat catatan kaki. Wa qad ta'til halu wa sahibuha laisa fihi syartun min hadhihi syurutil arba'ati. Ya, dan terkadang itu hal dan sahibnya itu datang tanpa memenuhi salah satu syarat yang disebutkan sebelumnya. Ya, jadi syarat tadi tidak mengikat. Ya, karena terkadang ada hal dan juga sahibnya yang tidak memenuhi syarat di atas. Kaqauli Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana ucapan Aisyah radhiyallahu anha, wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman. Ya, dan ya, qaumun di sini nakirah, ya, suatu kaum salat di belakangnya dalam keadaan berdiri. Muttafaqun alaihi. Ya, disepakati oleh Bukhari Muslim kesahihannya. Maka di sini qiyaman menjadi hal untuk qaumun. Ya. Dan di sini sama sekali tidak memenuhi tadi. Ya, tidak ditaksis, kemudian juga tidak diumumkan. Ya. Wa qaulul arabi marartu bima'in qi'data rajulin.
ya marartu bima'in qi'data rajulin. Ya, maka di sini qi'data menjadi hal untuk ma'in. Ya, fa qi'data halun min ma'in. Ya. Maka qi'data menjadi hal untuk ma'in, dia nakirah. Wa qiyaman halun min qaumin, dan qiyaman menjadi hal untuk qaumin. Ya, jadi di sini sama sekali tidak menunjukkan atau tidak memenuhi syarat yang disebutkan di atas. Namun terkadang ada. Ya. Wa yajuzul qiyasu ala ma warada min dzalika. Oleh karena itu boleh ya dikiaskan. Ya, artinya dikiaskan bolehnya hal itu untuk shahib yang nakirah tanpa adanya musawwigh itu boleh. Ya, apalagi ada contoh ucapan dari Aisyah radhiyallahu anha. Lakinnal ityana bil musawwighi afdalu. Ya, namun kalau kita ingin mendatangkan hal untuk nakirah, itu lebih baik kita mendatangkannya dengan mendatangkan musawwigh tadi. Ya, misalnya dikhususkan atau diumumkan. Muhakatan lil katsiri min kalamil arabi. Ya, karena dengan melihat apa yang dihikayatkan itu banyak seperti itu. Ya, banyak didatangkan dengan musawwigh. Ya, kita dapat melihatnya dari ucapan para orang Arab. Kita kembali ke atas. Ar-rabi'u, kemudian yang keempat, an yata'akhkhara sahibul hali. Nah, boleh sahibul hal itu nakirah, namun dia itu harus didatangkan di akhir. Artinya sahibul halnya disebutkan setelah hal. Nahwu atani sa'ilan rajulun. Ya, seorang laki-laki ya, bertanya mendatangiku ya, atau dalam keadaan dia bertanya. Seperti itu. Fasailan halun min rajulin. Maka sailan adalah hal dari rajulin. Maka rajulun itu didatangkan setelah halnya, diakhirkan. Maka itu salah satu dari musawwigh. Wa minhu qaulus syairi. Ya, dan juga di antaranya adalah ucapan penyair, limayyata muhishan talalu yaluhu ka'annahu khilalu. Ya, maya itu memiliki ya puing-puing rumah ya, yang jika dilihat itu menyakitkan atau menyayat hati. Ya, seolah-olah dia adalah sarung penutup pedang. Ya, famuhishan halun min tolalin. Ya, maka muhishan di sini adalah keadaan untuk tolal, ya, puing-puing. Wa huwa nakiratun, dan tolalun ini nakiratun. Wa innama jaza dzalika li ta'akhurihi 'anil hali. Ya, mengapa di sini tolalun ini boleh sahibul hal tapi nakirah? Ya, semata-mata hanya karena dia itu diletakkan di akhir dibandingkan halnya yaitu muhishan. Ya, kita selesaikan dulu. Wa qaulul musannifi wa sahibiha at-ta'rifu bil jarri ma'tufan 'ala ma qablahu. Maka ucapan musannif wa sahibiha at-ta'rifu dengan memajrurkan kata sahibi karena itu diatofkan yang kepada yang sebelumnya. Ya. Wa taqdiru wa syartu sahibiha at-ta'rifu. Yaitu syarat untuk sahibul hal itu adalah ta'rif. Ya, jadi dia diatofkan kepada mudhaf ilaih. Ya, kita baca catatan kaki 2 dan 3. Tolalun ma tabaqa barizan min atharid diyari. Tolalun adalah apa yang tersisa yang bisa nampak dari sisa-sisa rumah. Artinya puing-puing seperti itu. Ya, khilalun bi kasril kha'i jam'u khillatun. Ya, khilalun itu adalah dengan mengkasrohkan huruf kha itu jamak untuk khillah. Wa hiya ya, bitanatun taghsha biha ajfanas suyufi. Ya, yaitu suatu lapisan ya, atau suatu kulit yang dengannya itu ditutupi sarung pedang. Ya, jadi yang dinamakan dengan khilalun itu adalah ya suatu pelapis atau suatu kulit yang digunakan untuk menutup
sarung pedang. Ya. Kemudian i'rabuhu, i'rabnya limayyata jarrun wa majrurun khabarun muqaddamun. Ya, limayyata adalah jar majrur yang dan merupakan khabar yang diawalkan. Muhishan halun atau taqaddama ala sahibihi, yaitu tolalun, ya, ai tolalun. Muhishan adalah hal yang diletakkan lebih awal dari sahibnya, yaitu tolalun. Lalu tolalun mubtada'un muakhkharun. Lalu tolalun adalah mubtada yang diakhirkan. Yaluhu fi'lun mudhari'un. Yaluhu adalah fi'il mudhari'. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Di dalamnya atau fa'il dari yaluhu adalah dhamir mustatir yang jawaz, yang takdirnya adalah huwa. Ya'udu ila tolalin, yang kembalinya kepada tolalun. Wal jumlatu sifatun li tolalin, dan jumlah yaluhu merupakan sifat untuk tolalun. Ka'annahu harfun atau harfu tashbihin yansibul isma wa yarfa'ul khabara. Ka'annahu adalah huruf tashbih yang menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Wal ha'u ismuhu, dan ha pada ka'annahu adalah isim ka'anna. Kemudian khilalun khabaru ka'anna, dan khilalun itu adalah khabar untuk ka'anna. Wal jumlatu halun minad dhamiril mustatiri fi yaluhu. Dan jumlah tersebut adalah hal untuk dhamir mustatir yang ada pada yaluhu. Kemudian catatan kaki, hadza wajhul istishhadi ala ma arada Ibnu Hisyamin. Ya, didatangkannya syair tadi, yaitu limayyata dan seterusnya tadi, sebagai syahid untuk hal, ya, atau sebagai syahid untuk hal yang keempat, yaitu diakhirkannya sahibul hal, itu adalah menurut pandangan Ibnu Hisyam. Wa fihi nadharun. Namun di sini masih ada sesuatu catatan, ya, masih ada ya sesuatu yang bisa dibahas dari sini. Artinya bisa jadi tidak seperti itu, ya. Li'anna nakirata qad takhassasat bil wasfi bi jumlati yaluhu. Ya. Karena nakirah di sini itu dikhususkan dengan sifat, yaitu jumlah yaluhu. Fayakunu minatsani. Maka dengan ini masuklah kepada golongan yang kedua, yaitu nakirah yang dikhususkan, bukan nakirah yang diakhirkan dari hal. Ya, jadi menurut Syekh Abdullah Al-Fauzan, ini tidak tepat dimasukkan golongan yang keempat, namun dimasukkan ke golongan yang kedua, yaitu yang ditakhsis. Illa an yuqala inna taqdima qad hasala. Ya. Ya, melainkan jika dikatakan memang takdim di sini juga terjadi. Ya, karena memang lafadz tadi, yaitu lafadz tolalun, itu diakhirkan dari halnya, maka hal di sini terjadi takdim, diawalkan. Fayakunu musawwiqan, maka di sini juga bisa menjadi musawwiq. Wallahu a'lamu. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.